Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dihormati Allah, khotib siang ini akan menyampaikan khutbah bertemakan keutamaan malam Lailatul Qadar. Hadirin rahimakumullah. Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar adalah di antara kekhususan yang Allah anugerahkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Dia adalah malam yang penuh kemuliaan. Ibadah di dalamnya lebih utama daripada ibadah yang dilakukan selama 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. 1000 bulan ini setara dengan 8 tahun, 83 tahun, lebih 4 bulan. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Apa saja keutamaan Lailatul Qadar? Keutamaan yang pertama adalah Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana kita tahu bahwa proses turunnya Al-Quran itu dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama, turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke suatu tempat di langit pertama yang bernama Bait Al-Izzah. Dalam tahap pertama ini, Al-Quran diturunkan dari awal hingga akhir secara lengkap. Hal itu terjadi pada malam Lailatul Qadar yang saat itu bertepatan dengan malam 24 Ramadan. Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Artinya, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Quran Surat Al-Qadar ayat 1. Selanjutnya, tahap kedua, turunnya Al-Quran ini dari Bait Al-Izzah, dari langit yang pertama kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam tahap kedua ini diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan sebab dan peristiwa tertentu selama kurang lebih 23 tahun. 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq adalah yang pertama diturunkan kepada beliau di Gua Hiro. Lalu keutamaan yang kedua, Lailatul Qadar adalah malam yang penuh keberkahan. Allah Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam yang penuh berkah, malam Lailatul Qadar. Quran Surat Ad-Dukhan ayat 3. Selanjutnya, keutamaan yang ketiga adalah pada malam Lailatul Qadar, Allah memberitahukan kepada para malaikat mengenai apa yang terjadi di kalangan para hamba sampai datangnya Lailatul Qadar pada tahun berikutnya. Sesuai dengan firman Allah pada Al-Quran ayat 4 yang berbunyi, Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Yang artinya, pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Selanjutnya, keutamaan yang keempat adalah amal solih pada Lailatul Qadar lebih baik daripada amal solih yang dilakukan selama 1000 bulan. Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah yang berbunyi, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Artinya, makna kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Quran Surat Al-Qadar ayat 3. Selanjutnya, kelima, para malaikat dari setiap langit turun memenuhi lapisan bumi, mendoakan dan mengucapkan salam kepada setiap orang yang menghidupkan malam itu dengan berbagai ibadah. Allah berfirman, Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat dan Nuh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Quran Surat Al-Qadar ayat 4. Rasulullah SAW juga bersabda, jika tiba Lailatul Qadar, maka malaikat Jibril turun dengan serombongan malaikat lalu mendoakan dan mengucapkan salam kepada setiap hamba yang berdiri dan atau duduk berzikir mengingat Allah, maka turun dari terbenamnya matahari hingga terbitnya fajar. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'ab Al-Iman dan Asyuyuti dalam Al-Jami Al-Kabir. Selanjutnya, yang keenam dan yang terakhir adalah Lailatul Qadar adalah malam keselamatan dan keberkahan bagi para wali dan orang-orang yang melakukan ketaatan. Pada malam itu, setan tidak dapat berbuat buruk kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Sesuai dengan firman Allah, Salamun hiya hatta matla'il fajr, yang artinya sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Quran Surat Al-Qadar ayat 5. Masihlah muslimin rahimakumullah. Selanjutnya, khotib akan menceritakan sebuah kisah Rasul di malam Lailatul Qadar. Suatu malam di 10 hari Ramadan,
Rasulullah dan sahabatnya mendirikan suatu setelah sholat menengadah tangan dan berdoa. Saat sholat, saat beribadah, Rasulullah dan sahabatnya itu terlihat sangat khusyuk. Namun langit terlihat mendung dan angin yang meniup-niup. Lalu saat Rasulullah dan sahabat bersujud, tiba-tiba hujan turun dengan derasnya. Lalu masjid pun dipenuhi dengan air karena masjid itu tidak ada atapnya. Salah seorang sahabat berpikir untuk meninggalkan ibadahnya dan segera berteduh ke tempat lain. Namun niat tersebut diurungkan karena ia melihat Rasulullah SAW dan para sahabat lain tetap bersujud dengan khusyuk. Hujan pun tak kunjung berhenti, justru semakin mengenangi masjid serta membasahi tubuh Rasulullah dan para sahabat. Walaupun dalam keadaan basah, Rasulullah dan para sahabat tidak beranjak sama sekali dari sujudnya. Ternyata Rasulullah tengah masuk ke dalam suatu alam yang terlihat sangat menakjubkan dan diliputi oleh cahaya ilahi. Itulah alasan mengapa Rasulullah tidak banyak dari sujudnya. Ia melihat keindahan yang luar biasa. Ia takut tak bisa menyaksikan lagi keindahan tersebut apabila berpaling dari sujud atau justru memilih untuk berteduh. Berbeda dari Rasulullah yang kuat terhadap hujan dan sambil terus bersujud, ada beberapa sahabat yang merasa tidak kuat dan menggigil kedinginan. Hujan pun berhenti ketika Rasulullah bangun dari sujudnya dan mengakhiri sholatnya. Seorang sahabat Rasulullah, Anas bin Malik, ingin mengambilkan pakaian kering untuk Rasulullah. Namun Rasulullah berkata, "Wahai Anas bin Malik, janganlah engkau mengambil sesuatu untukku, biarkanlah kita sama-sama basah. Nanti juga pakaian kita akan kering dengan sendirinya." Kemudian Rasulullah pun menceritakan pengalaman menakjubkan ketika bersujud. Rasulullah melihat para malaikat di bawah pimpinan Jibril sedang menuruni bumi dengan keindahan bentuk aslinya. Para malaikat pun dipenuhi cahaya dan berbaris diiringi gemuruh tasbih dan tahmid. Alam semesta pun dipenuhi cahaya yang sebelumnya tidak pernah dilihat oleh mata manusia. Hadirin rahimakumullah, dari kisah tersebut dapat diambil hikmahnya bahwa Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Malam Lailatul juga peristiwa di mana malaikat turun, malam yang penuh keberkahan dan kedamaian, serta malam yang penuh dengan ampunan. Hadirin yang dirahmati Allah, demikianlah khutbah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya dan jemaah sekalian. Semoga kita tetap digolongkan hamba-hamba Allah yang soleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.